ngusap-ngusap. Saya selama di tanah suci itu sudah berapa kali menegur para jemaah gitu ya. Takut mereka malah jadi musyrik ke sana. Di antaranya pernah saya lihat di Madinah, di Masjid Quba. Masih ingat mungkin yang sudah ke tanah suci ya. Di Masjid Quba itu di depannya, di halamannya itu ada marmer gitu. Dari jauh saya lihat ada dua orang, bapak-bapak dan ibu-ibu yang sedang ngusap-ngusap marmer itu. Nah, gitu. Karena yang bapak itu pakai kopiah, saya mulai curiga. Jangan-jangan dari Indonesia. Karena yang pakai kopiah itu paling Indonesia, Malaysia. Begitu saya samperin, saya lihat ininya, tulisan di jaketnya. Ya Allah, ngerakeun pisan di Bandung, Pak. Dari Bandung. Akhirnya saya bilang, Bapak, Ibu, karena namun itu cek saja. Lumayan Pak Haji, sedang ngalap-ngalap berkah. Berkah naon saya bilang. Cenah ada si Arab eta ge sarua tadi ngusap-ngusap di dia. Pak, si Arab itu memang pegawai, Pak, pegawai di masjid ini. Makanya ngusapnya juga pakai lap kan itu, kayak kanebo gitu. Apa jauh-jauh dari Bandung, ayo ngusap-ngusap ini. Ambil air wudhu, Pak, masuk masjid, sholat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat, berdoa, silakan pulang lagi. Ini mungkin karena ada tulisan Arabnya di marmernya itu, Pak. Di kita itu ya, kalau lihat tulisan Arab tuh udah Al-Quran aja. Gitu ya. Makanya itu cerita si Kabayan itu. Katanya waktu pergi ke Arab itu, pulang-pulang, sudah katanya, gak ada harapan kita bisa masuk surga. Kenapa? Kalah oleh mereka di sana. Itu. Kenapa? Di pasar ngaji, di jalan ngaji, katanya, di mana-mana ngaji. Karena ngomong bahasa Arab dianggapnya ngaji. Itu cerita apa? Cerita si Kabayan. Jadi saya bilang saya kebetulan ngerti bahasa Arab, Pak. Kalau saya terjemahkan ini, kira-kira terjemahannya begini. Bismillahirrahmanirrahim di atas itu kan. Masjid Quba ini kembali dipugar pada masa Raja Fahad pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Jadi ini batu prasasti, Pak. Kalau lihat tahunnya mungkin dengan marmer yang Bapak injak sekarang ini kira-kira sama lah. Kenapa itu nggak sekalian diletakkan? Kayaknya pergi dia sambil mengatakan, aduh kirain apa kita suka naon. Tapi semangat Pak. Tapi bahaya kalau semangat tidak disertai dengan ilmu. Nah, kadang jadi melakukan perbuatan yang musyrik Pak. Gak ada satupun batu di dunia ini yang patut kita hormati Pak. Namanya batu masa mau dihormati Pak. Benda mati dia. Makhluk paling rendah Pak. Masih lebih baik pohon dia. Masih punya bisa tumbuh. Batu nggak bisa tumbuh. Masih lebih baik hewan Pak. Masih bisa bergerak kemana-mana. Bisa berkembang biak. Batu apa yang bisa dilakukan? Kalaulah kemudian ada satu batu yang kita berpahala. Andai kata kita menciumnya. Cuma satu Pak. Hajar Aswad. Itu pun kita cium bukan karena batu itu punya keistimewaan. Tidak, Pak, batu dia. Jadi kenapa kita menciumnya? Karena diperintahkan oleh Allah. Jadi yang mulia itu bukan batunya, perintah Allah. Hati-hati Pak dengan bahaya kemusyrikannya. Ini saya gara-gara suka pakai batu ini, Bapak juga kelihatannya batu. Dulu ketika orang belum kenal saya, ada aja kan selesai ceramah itu nanya, Pak, itu batu Pak. Iya, saya bilang batu. Maksudnya khasiatnya Pak. Oh, khasiatnya banyak saya bilang.
Yang paling bagus untuk apa? Untuk pemelet sebenarnya. Untuk memikat hati orang lain gitu. Tapi kalau untuk pemelet itu gak bisa dipasangnya di sini, harus di tengah. Nah gitu. Jadi nanti kalau ada wanita yang menarik hati saya, itu, saya tinggal samperin aja dari belakang. Terus getokkan Pak ke kepalanya, harus agak keras. Getok aja. Setelah itu saya tinggal pergi aja. Dijamin dia akan mengejar-ngejar saya. Mengejar-ngejar saya. Dengan membawa batu yang lebih besar lagi. Kermaledog. Kalau batu ditanya apa khasiatnya? Batu. Bedanya batu ini dengan batu yang di depan masjid kita ini apa? Sama batu Pak. Lalu kenapa ini dipakai? Karena kelihatannya bagus Pak. Kalau saya dibawa palu ini saya ketok hancur Pak. Pecah. Tapi ulah Pak, lebar Pak. Yang namanya kayu itu ya kayu Pak. Ini kayu Pak. Begitu kita meyakini ini bukan sembarang kayu, musyrik Pak. Apakah kayu itu dalam bentuk gerobak misalnya, dalam bentuk delman, dalam bentuk kereta misalnya. Ya tetap kayu Pak. Itu kita menganggapnya sudah bukan lagi kayu, bukan sembarang kayu. Nah itu sudah musyrik. Hati-hati akidah kita Pak. Jadi kita kembali lagi ke kisah di Mekah itu. Jangankan yang wajib, yang sunnah dikejar. Kadang-kadang seharian di masjid, apa jadi kerjain, tawaf, baca Quran, zikir, dan sebagainya. Dan sangat takut sekali melakukan kesalahan. Ini saya betul-betul menyaksikan. Selesai sholat Jumat, waktu itu suhu sudah panas, Pak. 40 lebih lah. Ada jemaah yang saya lihat sedang bingung, kita udah mau bubar pulang selesai sholat Jumat. Kenapa Pak? Saya bilang, sendal saya hilang Pak. Oh, mungkin Bapak lupa naruh Pak. Saya bilang, kebanyakan itu Pak, lupa naruh di mana, terus dia waktu pulang nyari tempat yang lain ya, nggak akan ketemu. Udah saya cari katanya Pak, ya sudahlah. Nah sekarang jalan keluarnya gini Pak. Bapak tinggal nyebrang jalan ini, cukup panjang saya bilang jalan itu Pak. Dan panasnya luar biasa. Nah kalau Bapak sudah nyebrang jalan ini, di sana banyak kios jual sendal, jual jepit. Nah tinggal Bapak beli. Tapi untuk nyebrang ini kan panasnya luar biasa Pak. Pakai saja Pak itu. Sendal-sendal di depan masjid itu kan numpuk Pak, yang tercacar-cacar itulah. Numpuk di situ Pak. Nggak jelas siapa pemiliknya. Pakai aja dulu itu Pak, ambil sepasang, Bapak pergi, beli, balik lagi kembalikan. Nggak bisa Pak, kata dia. Berarti saya sempat memakai milik orang lain tanpa izin. Pak, saya bilang, Bapak tidak dalam sedang punya niat mencuri, Pak. Saya jadi saksilah di hadapan Allah. Ini keselamatan Bapak, Pak. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Jadi Bapak gimana? Saya mau nyebrang. Panas, Pak. Bismillah. Mau bismillah berapa kali juga panas, Pak. Malah terus bismillah, Allahu Akbar gitu. Lari dia Pak, lari itu kan, gitu kan, untuk menjaga panas. Sampai dia di seberang itu. Sampai untuk terus langsung jerit-jerit Pak. Melepuh dua kakinya Pak. Habis Pak, jerit-jerit. Polisi langsung telepon, datang ambulan, bawa ke rumah sakit. Gak tahu gimana nasibnya. Melepuh Pak, saya lihat persis itu. Saking takut melakukan sesuatu yang Allah tidak ridhoi. Jadi gimana Allah tidak dekat dengan orang-orang seperti itu? Yang wajib dikerjakan, yang sunnah dikejar, yang haram apalagi itu nggak pernah terfikir lagi untuk dilakukan, yang makruh saja ditinggalkan dan itu.
fakir miskin dikejar-kejar untuk ngasih sedekah sampai keringetan ngejar-ngejar fakir miskin. Nah kalau sudah seperti itu usaha seseorang di dalam mendekatkan diri pada Allah. Maka janji Allah dalam hadis kursi itu, man taqarraba ilayya bin nawafil, barang siapa yang berusaha mendekatkan dirinya kepadaku dengan melakukan nawafil. Nawafil itu ibadah sunnah. Kalau yang wajib kan sudah pastilah. Kalau seorang muslim masa enggak melaksanakan yang wajib itu. Maka 1 jengkal dia mendekatkan dirinya padaku, saya sudah 1 hasta. Hambaku mendekatkan dirinya 1 hasta, saya sudah 1 depa. Segini ya, 1 depa ya. Hambaku mendekatkan dirinya dengan berjalan kaki, saya dengan berlari, kata Allah. Begitu dalam hadis qudsi itu. Makin seseorang itu mendekatkan diri pada Allah, makin Allah dekat dengan dia. Sebaliknya, semakin seseorang menjauh dari Allah, semakin Allah jauh dari diri dia. Saya sependapat Pak dengan Bimbo dalam lagu mereka Tuhan. Tuhan, aku dekat, engkau dekat. Aku jauh, engkau pun jauh. Jangan-jangan Taufik Ismail mungkin diilhami oleh hadis kursi ini. Jadi pantaslah kalau banyak doa-doa itu makbul di tanah suci. Bukan karena Allah itu ada di tanah suci. Keliru sekali kalau kita mengurung Allah di tempat ruang tertentu gitu. Tetapi karena manusia yang berada di sana pada umumnya, tidak semua, pada umumnya sudah berjuang mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Andai kata kita di Indonesia melakukan yang sama, pasti kita akan dekat dengan Allah. Tapi sayangnya begitu pulang ke Indonesia ya balik lagi lah ke undang-undang dasar kedul, hoream, malas. Ayo Pak Haji kita ke masjid. Kamu nggak ngerti. Kata ustadz saya waktu di Mekah, sekali kita ke Masjidil Haram itu 100.000. Jadi kamu pergi sekarang ke masjid manapun yang ada di Jatinangor, dimanapun, 100.000 kali kamu bolak-balik, itu sama dengan waktu saya di Mekah sekali. Padahal saya di Mekah berapa kali ke Masjidil Haram. Silahkan kalikan 100.000, makanya saya udah tenang. Maka kamu mau pergi ke masjid-masjid. Saya nggak tahu lagi ini apa haji mabrur atau haji mabur, Pak. Di Mekah sampai keringetan dia ngejar-ngejar fakir miskin. Sampai keringetan gitu. Sampai di Bandung fakir miskin yang keringetan ngejar-ngejar dia, Pak. Kadang-kadang 10.000 perak aja sampai istikharah dulu menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan. Akhirnya memutuskan, ya lain kali lah, ini lagi susah. Gimana kita mau dekat dengan Allah? Tadi di Mekah itu minjem saja orang barang lain dengan maksud hanya minjam sebentar, dikembalikan lagi saja tidak mau. Sampai di Indonesia, uang rakyat pun disikat. Gak peduli apakah rakyat mau jerit, apa kelaparan, gak peduli. Gak tanggung-tanggung, korupsinya juga ribuan triliun, ratusan triliun, puluhan triliun. Ya gimana kita mau diberkahi oleh Allah, gimana kita mau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kunci untuk doa dikabulkan itu adalah kedekatan kita dengan Allah. Nah, kaitannya dengan ibadah saum gimana? Ada dalam hadis juga, Pak. Ada 3 kelompok manusia, kata Rasulullah SAW, yang kalau mereka berdoa, tidak mungkin Allah akan menolak doa mereka. Dia pasti dikabul doanya. Semuanya karena mereka itu adalah orang-orang yang dekat dengan Allah. Ini selain doa anak yang saleh ya. Anak soleh itu. Jadi tidak semua anak, Pak. Harus orang yang soleh, Pak. Yang pertama yang doanya tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah imamun adil. Pemimpin yang adil.
Jadi bukan ulama, Pak. Bukan kiai, Pak. Ya kalau kebetulan ulama kiainya jadi pemimpin ya, karena posisinya dia sebagai pemimpin, entah dia pemimpin umat, entah pemimpin partai mungkin, yang memimpin orang banyak itu, atau pemimpin sebuah negara. Kenapa pemimpin, Bang? Ya bisa kita bayangkan, Pak, kalau ada seorang pemimpin adil. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya kalau menurut Allah, adil itu menempatkan sesuatu pada tempat yang Allah tentukan. Maka kalau dia sudah melanggar aturan Allah, ya bukan adil, itu zalim. Itu sebabnya ketika Adam dan Hawa melanggar aturan Allah memakan buah khuldi, apa doa mereka? Rabbana zolamna anfusana. Nah Tuhan kami telah berbuat zalim terhadap diri kami. Kenapa seorang pemimpin? Ya bayangkan aja, Anda membuang duri dari jalan, kata Rasulullah. Kita seorang buang duri dari jalan itu. Karena Allah dia lakukan. Karena Allah perintahkan dia untuk berusaha menyelamatkan orang lain. Kalau itu dilakukan karena Allah, jadi ibadah itu. Padahal insya Allah nggak akan keringetan ya, buang duri itu. Ambil duri, taruh di tong sampah, nggak akan keringetan. Itu saja sudah ibadah. Bagaimana dengan ibadah seorang pemimpin yang berhasil membuang duri-duri kehidupan masyarakat yang dipimpinnya. Duri ekonomi, duri sosial, duri politik, duri hukum. Sehingga semua rakyat yang dipimpinnya hidup sejahtera, bahagia, lahir batin. Berapa ibadah pemimpin itu? Kalau di negeri kita itu berarti seorang pemimpin itu dia beribadah kepada Allah lewat baktinya pada 280 juta rakyat yang dipimpinnya selama 5 tahun, selama 10 tahun. Tinggal dihitung, kalau kehitung itu berapa ibadahnya. Jadi pantaslah kalau mereka itu dekat dengan Allah. Makanya nanti kalau Bapak ketemu pemimpin yang adil, pesan saya jangan minta apa-apa, Pak. Minta didoakan. Tolong Pak, doakan saya masuk surga. Makbul doanya, Pak. Dan kalau nanti Bapak sudah ketemu pemimpin yang adil itu, tolong saya diberitahu. Kenapa? Saya juga mau minta didoakan. Karena kebetulan sampai sekarang saya belum ketemu, Pak. Nah, beliau inilah mudah-mudahan jadi pemimpin yang adil. Mudah-mudahan. Banyak-banyak minta didoakan, Pak. Yang kedua, yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah pasti dikabul, doaul mazlum, doa orang yang teraniaya. Allah itu sangat murka kepada orang yang berbuat zalim, sangat murka. Kenapa? Yang berhak zalim itu cuma Allah, Pak. Allah yang menciptakan alam semesta ini berikut segala isinya. Allah punya kuasa untuk berbuat apa saja, Pak. Mau dijungkir balikan kita itu, ya memang kita makhluk ciptaan Allah kan. Mau berbuat apapun pada kita mau disiksa, mau diapain, itu hak Allah, Pak. Kita berbuat baik lalu kita disiksa malah. Itu kuasa Allah. Kita semua milik Allah, Pak. Tapi dia dalam sebuah hadis kursi Allah malah bersumpah, Pak. Dengan menyatakan ini haram tu zulma ala nafsi. Saya yang punya kuasa untuk berbuat zalim. Tapi saya bersumpah saya haramkan diri saya untuk berbuat zalim. Gak ada pernah Allah akan menzalimi siapapun. Mau mukmin dia, mau kafir dia akan punya dapatkan hak masing-masing itu. Jadi kalau ada orang mengatakan, kenapa orang kafir masuk neraka? Ya karena Allah itu adil. Kalau dimasukkan ke surga ya zalim. Masing-masing. Sehingga nanti di akhirat mau mukmin mau orang kafir, semua akan mengatakan Allah Maha Adil.
memang saya layak mendapatkan ini. Gak ada kezaliman itu. Kalau Allah saja yang punya kuasa itu tidak mengharamkan dirinya untuk berbuat zalim, alangkah murkanya Allah kepada manusia makhluk ciptaannya yang kemudian berbuat zalim. Luar biasa Allah murkanya itu. Nah sebaliknya Allah jadi dekat dengan orang yang terzalimi, Pak. Walaupun yang terzalimi itu tidak terlalu soleh lah seperti bapak-bapak gitu. Rada-rada soleh lah gitu. Tapi Allah jadi dekat, Pak. Jadi Allah menjadi dekat dengan pihak yang terzalimi. Dimana kalau yang terzalimi itu kemudian berdoa, habis itu, Pak. Apalagi kalau yang terzaliminya orang soleh gitu. Lalu dia bangun tengah malam, tahajud, habis tahajud dia ngeluh pada Allah, ya Allah, sakit rasanya saya dizolimi seperti ini. Apa salah saya? Tapi karena dia orang soleh, doanya juga bagus. Ya Allah, apa enggak sebaiknya orang itu diberi pelajaran sedikit, ya Allah. Ya raca supaya sadar gitu. Kira-kira kata Allah siap, orang sikat sekalian. Jadi kalau kita lihat sekarang dalam kehidupan beberapa banyak orang yang sedang di puncak kejayaannya itu lalu jatuh begitu terhina. Saya yakin di balik semua itu ada doa orang-orang yang terzalimi. Maka hati-hatilah kita dalam hidup, jangan sampai ucapan, perbuatan, sikap, tindakan, kebijakan, keputusan kita mengakibatkan ada pihak yang terzalimi. Kita membuat dia menjadi dekat dengan Allah dan kita yang jadi jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata Rasulullah SAW, yang doanya tidak akan ditolak, as-shaim hatta yaftur. Orang yang sedang saum sampai dia berbuka. Nah ini. Sebagian ulama berpendapat yang dimaksud di sini orang yang sedang saum di bulan Ramadan sampai dia berbuka di tanggal 1 Syawal. Jadi selama 1 bulan itulah kita perbanyak ibadah. Itu satu pendapat. Pendapat yang lain mengatakan tidak. As-shaim itu dalam bahasa Arab isim fa'il, pelaku, subjeknya yang sedang saum. Jadi orang yang sedang saum sampai dia berbuka maghrib. Jadi di antara mulai terbit fajar sampai terbenam matahari itulah. Saya kok malah lebih cenderung pada pendapat kedua ini. Kenapa? Tadi kan konsepnya itu orang yang doanya dikabul itu orang yang sedang dekat dengan Allah. Kalau seseorang sedang benar-benar sedang saum, maka pasti dia dekat dengan Allah. Kenapa tidak? Oh, jangankan yang haram, Pak. Yang halal saja sedang dia tahan untuk tidak dia nikmati, Pak. Kan syariatnya kita itu saum itu dari yang halal kan, Pak. Makan, minum, melakukan hubungan suami istri. Kan itu jelas halal, itu hubungan suami istri itu. Sebab kalau yang haram kan kita harus saum seumur hidup, Pak. Memakan hak orang lain haram itu, Pak. Kita harus bisa menahan diri, saum seumur hidup kita. Jangan sampai kita memakan hak orang lain, itu haram, Pak. Nah, gimana caranya supaya kita bisa seumur hidup saum dari yang haram itu? Kita dilatih oleh Allah setiap tahun itu selama 1 bulan saum dari yang halal. Logikanya, kalau selama 1 bulan kita berhasil saum dari yang halal, masa 11 bulan kemudian kita tidak bisa saum dari yang haram? Jadi kalau ada orang saum dari yang halal tapi yang haram malah disikat gitu. Nah itu berarti dia nggak saum, Pak. Itu yang kata Rasulullah, alangkah banyaknya orang yang saum hasilnya cuma sekedar ikut merasakan lapar dan dahaga. Cuman syariatnya saja dia tidak makan, tidak minum. Hakikatnya dia tetap saja hidup tidak di jalan yang Allah ridhoi. Nah, pada saat kita sedang saum itulah sebaiknya. Lalu kapan ini kita berdoa? Ya kapan aja, Pak. Kan berdoa itu tidak harus di masjid saja, Pak. Baguslah kalau di masjid habis sholat. Kan bisa saja di jalan, Pak. Daripada kesel kita, macet dan sebagainya, mending pakai berdoa, Pak. Kita ingat orang tua kita yang sudah tiada, ya Allah.
ampunilah. Dapat tahu doa kita makbul. Kita ingat anak, kita ingat siapa, kita ingat diri kita ingat dosa yang pernah kita perbuat. Buru-buru kita istighfar. Saya semakin yakin bahwa pada saat sedang kita saum, karena dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, jangankan ya doa yang mengalir dari mulutnya, bau mulut orang yang puasa itu dihargai oleh Allah. Lebih wangi daripada minyak kasturi, kan itu penghargaan Allah itu ya. Walaupun ini kadang-kadang disalahartikan oleh sebagian orang gitu. Ada orang yang selama bulan Ramadan itu siang hari nggak mau sikat gigi, Pak. Dengan pemikiran katanya semakin bau itu semakin harum di masjid. Kumaha ya semakin bau semakin harum. Apalagi kalau misalnya sahurnya itu makan pete, makan jengkol gitu kan. Terus pagi mau pergi ke kantor gak mau sikat gigi. Sampai di kantor disebar-sebarkan. Nih, ini minyak kasturi. Minyak kasturi naon, minyak jengkol dan minyak pete itu. Jadi itu sebenarnya penghargaan Allah. Bau mulutnya saja dihargai, apalagi doa yang mengalir. Maka marilah kita terus berjuang, Pak. Ini Ramadan masih cukup lama, Pak. Mari kita terus berjuang, kejar terus untuk bisa kita melakukan. Jangan merasa puas saja sudah melakukan yang wajib, yang sunnah kita kerjakan. Malam-malam Ramadan kita isi dengan ibadah sebanyak-banyaknya dalam batas kemampuan kita. Dan saumlah kita dari segala yang diharamkan oleh Allah. Karena sangat gak masuk akal orang saum dari yang halal kalau tidak saum dari yang haram. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang dekat dengan Allah sehingga hidup kita diridhoi dan diberkahi Allah dan doa-doa kita insya Allah dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saja saya kira yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf lebih 2 menit Pak dari waktu yang disiapkan. Semoga Allah memberkahi ridho dan meridhoi kita sekalian. Terakhir di bulan Ramadan ini izinkan saya meminta maaf pada Bapak sekalian. Kalau ada ungkapan saya yang kurang berkenan di hati Bapak dan saudara sekalian. Kalau Bapak, Ibu, Saudara nggak perlu minta maaf. Nggak perlu minta maaf. Kalaupun minta maaf, saya nggak akan maafkan. Kenapa? Apa yang mau saya maafkan? Nggak punya salah, Pak. Lalu setiap saya kesini itu kan saya yang terus bicara, Pak. Nah, sehingga yang mungkin berbuat salah saya, Pak. Mungkin ada ucapan yang kurang berkenan. Bapak apa? Kan cuma duduk, Pak. Duduk, kadang-kadang senyum. Terus di mana dosanya duduk, Pak? Jadi apa yang mau diminta maaf? Gak ada, insya Allah, Pak. Semoga Allah memberkahi dan meridai kita sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Demikian kajian siang ini. Insya Allah besok juga akan kita lanjutkan dengan kajian tema yang lain. Demikian. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.